Hai pemirsa Sobat Badung dimanapun Anda berada, selamat datang dalam Kaleidoskop Badung tahun 2022. Tentunya bersama saya Dona Kartika, sesaat lagi kita akan membahas apa aja sih kinerja, pencapaian, hingga prestasi yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Badung tahun 2022. Tentunya hal tersebut bisa dijadikan motivasi sekaligus pelajaran untuk Badung bisa melangkah lebih baik lagi ke depannya. Nah, seperti yang kita ketahui, awal tahun 2022 merupakan awal tahun yang sulit bagi pemerintah Kabupaten Badung akibat adanya pandemi COVID-19. Penanggulangan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Badung terhadap masyarakat Kabupaten Badung. Benar seperti itu bukan? Iya, benar sekali Dona. Tidak hanya itu saja. Di bulan Januari, pemerintah Kabupaten Badung menyalurkan bantuan kepada 5.803 keluarga penerima manfaat oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan petunjuk pihak Kemensos, guna mempercepat proses penyaluran bantuan tersebut, Dinas Sosial Badung bersama Bank BNI melakukan penyerahan bantuan dalam bentuk cash sebesar Rp1 juta untuk masing-masing keluarga penerima manfaat. Dan tentunya, masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut telah melewati serangkaian verifikasi dan cleansing data sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pihak Kemensos. Di bulan Maret, pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan upaya secara maksimal dalam mengendalikan penularan COVID-19. Salah satunya adalah pelaksanaan gebyar vaksinasi Kabupaten Badung. Dengan bersinergi bersama Polres Badung, Binda Bali, dan kolaborasi lintas sektor lainnya, pemberian vaksinasi booster untuk masyarakat menjadi akselerasi pemulihan pariwisata Bali dan Badung pada khususnya. Hasil tidak mengkhianati kerja keras. Kabupaten Badung mampu memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakatnya segera setelah vaksinasi diluncurkan dengan capaian dosis 1 dan 2 mencapai lebih dari 100%, yaitu di atas rata-rata persentase nasional. Suksesnya pengendalian COVID-19 di Kabupaten Badung sangat berperan penting dalam mensukseskan international event G20. Sebari vaksinasi tahap lanjut dilaksanakan, pada bulan Agustus, Wakil Bupati Badung, Iketut Suyase, memimpin evaluasi vaksin dosis 3 booster dan pelaksanaan PPKM. Ini merupakan upaya pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus yang tidak diinginkan, hingga menyusun action plan bersama tokoh-tokoh masyarakat di tingkat kecamatan untuk bergerak bersama. Dan pada kuartal terakhir di tahun 2022, pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan Gebyar Krame Badung Sehat yang merupakan program unggulan di sektor kesehatan yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Badung tidak hanya membayarkan iuran JKN KIS BPJS Kesehatan untuk masyarakatnya, namun juga memberikan 13 layanan manfaat tambahan yang dapat diklaim oleh peserta Krame Badung Sehat. Wah, emang sayang banget nih Bupati Badung sama masyarakatnya. Ya jelas sayang dong, apa sih yang nggak buat Sobat Badung? Tapi nggak sampai di sini aja. Pada bulan April lalu, Bupati Badung membuka secara resmi kick-off program Banjar Creative Space yang berlokasi di Banjar Ubung, Kecamatan Kuta Selatan. Nah, program ini bertujuan untuk menunjang pertumbuhan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Badung. Maka dari itu, Bupati Badung mendukung secara penuh program ini dengan menyiapkan roadmap ekosistem digital sehingga ke depannya pemasaran produk-produk unggulan UMKM yang ada di Kabupaten Badung dapat merambah hingga ke marketplace besar. Dan sebagai tindak lanjutnya, pada bulan Desember, pemerintah Kabupaten Badung menggelar acara UMKM Week yang bertajuk From Local to Global yang diselenggarakan di salah satu mall unggulan yang berada di kawasan Pantai Kuta. Yaps, Beachwalk Kuta Bali, salah satu mall yang selalu menjadi tujuan para wisatawan domestik maupun mancanegara. Pameran ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Badung, Bapak Iketut Suyasa. Dan besar harapannya, kegiatan ini mampu menjadi ajang promosi untuk lebih mengenalkan produk UMKM yang ada di Kabupaten Badung, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keren kan?
Oh iya, nggak cuma pelaku UMKM aja nih yang dapat fasilitas. Sektor pangan yang menjadi pokok kehidupan kita juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Nah, di bulan Mei, pemerintah Kabupaten Badung memberikan subsidi benih padi kepada Subak se-Kabupaten Badung. Ini merupakan upaya untuk meringankan beban petani yang harus tetap produktif menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Badung selama pandemi. Mewujudkan Badung Daulat Pangan sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Badung. Apresiasi tinggi disampaikan oleh Bupati Badung, Bapak Nyoman Giriprasta, pada saat menghadiri panen raya di Desa Sibanggede. Tentu saja, dalam menjaga ketahanan pangan, memerlukan kolaborasi dan sinergitas antara program pemerintah dengan aksi gotong royong masyarakat. Selain itu, Bupati Badung juga mengoptimalkan peran Agroteknopark yang berlokasi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Demi mewujudkan masyarakat bela beli, pemilik lahan pertanian yang disewa Kabupaten Badung akan digaji per bulan. Lalu, pendapatan yang dihasilkan ATP akan masuk ke dalam kas daerah. Begitu sekiranya yang disampaikan oleh Bupati Badung saat ikut serta dalam panen kopi perdana di Agroteknopark bulan April lalu. Memaksimalkan solusi strategis untuk kesejahteraan bersama dan menjamin hasil bumi yang berkualitas. Agar dapat menghasilkan hasil bumi yang baik, tentu saja kita juga harus menjaga kelestarian lingkungannya dong. Pada bulan April yang lalu, bertepat dengan Hari Bumi, pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati Badung, Bapak Nyoman Giriprasta, melaunching operasional truk kompaktor sebagai upaya dalam penanganan sampah. Tidak hanya sekedar membuang sampah, tapi bagaimana cara untuk mengolah sampah secara mandiri. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Badung atas penyelenggaraan Presidensi G20 Bali yang Sobat Badung ketahui, pelaksanaan Presidensi G20 Bali dilaksanakan di beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Badung. Pada bulan Mei 2022, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Maruf Amin, meninjau secara langsung kawasan UMKM Pantai Jerman, Kabupaten Badung, serangkaian persiapan Presidensi G20 Bali. Pada kesempatan itu, Wapres Maruf Amin menyatakan optimismenya melihat semangat para pelaku UMKM meski dalam tekanan yang cukup lama. Tidak hanya sampai di sana, persiapan dalam dukung pelaksanaan Presidensi G20 Bali terus digencarkan. Di antaranya adalah penataan ikon di pesisir barat Kabupaten Badung pada bulan September. Ya, Pantai Samigita, Seminyak Legian Kuta. Pantai ini merupakan primadona yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Didesain dengan konsep blue economy dan ekoarsitektur, Pantai Seminyak Legian Kuta tetap menonjolkan potensi laut dan pantai sebagai unsur dominan yang diselaraskan dengan kebutuhan fungsional dan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan rangkaian acara G20 terus berjalan. Pada bulan Juli lalu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertemuan G20 Anti Corruption Working Group, Desa Kutuh menyelenggarakan BIMTEK Keluarga Berintegritas. Diikuti delegasi anggota G20 yang terdiri dari negara observer dan organisasi internasional mengunjungi Desa Kutuh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kwisdwijanto Sujadi, mengatakan, keluarga berintegritas ini adalah upaya KPK dalam mendorong setiap keluarga itu dalam mengimplementasikan tentang nilai-nilai integritas di dalam keluarga. Lalu, menjelang KTT Presidensi G20 di bulan November, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Bapak Iwayan Adi Arnawo, memimpin rapat koordinasi yang membahas penyelarasan visi dan persepsi Kabupaten Badung selaku daerah pelaksanaan KTT G20. Mengajak seluruh pihak ikut bekerja sama, membangun sinergi agar menjaga suasana wilayah yang kondusif, aman, serta nyaman untuk para delegasi yang berkunjung di wilayah Kabupaten Badung. Dan terbukti, Kabupaten Badung amat sangat nyaman untuk dikunjungi. Presiden Prancis Emmanuel Macron nampak sangat menikmati suasana malam di sekitar Jimbaran. Beliau menyempatkan diri untuk berjalan belusukan hingga bercengkrama dengan warga setempat. Merupakan momen yang sangat luar biasa, bukan? Udah belum bacanya? Giliran dong. Thank you. Nah, membahas rangkaian kegiatan selama setahun yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Badung, tentunya tidak terlepas dari skala nasional. Iya, kemerdekaan Republik Indonesia. Pada bulan Agustus, Bupati Badung Bapak Nyoman Giriprasta memimpin gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih yang dilakukan di areal pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Nah, bendera ini dibagikan kepada seluruh masyarakat yang melewati areal tersebut. Hal ini dilakukan guna meningkatkan rasa nasionalisme, rasa patriotisme dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Nah, masih di momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Bupati Badung Bapak Inyoman Giriprata memimpin kegiatan upacara bendera atau detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang bertempat di lapangan pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Mangopraja, Mandala. Tentunya mengusung tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan harapan agar bangsa Indonesia bisa bangkit dan pulih dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Namun, di tengah keterpurukan tersebut, semua elemen bangsa bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan satu harapan baru. Sebagai bentuk implementasi sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah Kabupaten Badung kembali melanjutkan program Badung Anglus Buana, yang berarti Badung kembali berbagi untuk Bali. Pada bulan Oktober, Bupati Badung Bapak Inyoman Giriprata menyerahkan bantuan sebesar 4.340 juta di beberapa wilayah di Kabupaten Bangli. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan di Kabupaten Singaraja senilai 490 juta rupiah yang diberikan atau dibagikan kepada masyarakat di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar dan Desa Madenan Kecamatan Tejakula. Selanjutnya tidak berhenti sampai di sana, Bupati Badung Bapak Inyoman Giriprata kembali menyerahkan bantuan senilai 250 juta di Banjar Celagi Gendong, Kecamatan Denpasar Barat untuk merenovasi Balai Banjar Gede di Banjar setempat. Nah, penyerahan terakhir dilakukan di Kabupaten Gianyar senilai 940 juta untuk membangun Balai Banjar Tengah Desa Ketewel dan sejumlah 140 juta digunakan untuk finishing Balai Serbaguna Pura Bendesa Manik Mas, Batan Tingkih, Banjar Kesian, Desa Lebih. Gak salah lagi dong beliau mendapat sapaan Bupati Bares. Selanjutnya kita akan beralih ke prestasi-prestasi apa saja sih yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2022. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan rekan saya Diah Indira yang akan melaporkan prestasi-prestasi yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Badung tahun 2022. Silahkan rekan Diah. Terima kasih Saudara Dona Kartika. Hai Sobat Badung, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja sih capaian-capaian yang berhasil diraih oleh pemerintah Kabupaten Badung di tahun 2022. Pertama, di bulan Januari 2022, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung. Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi langsung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Badung dengan menyatakan MPP Badung merupakan yang terbaik di Indonesia. Pasalnya MPP Badung memiliki bisnis proses yang paling simpel, paling clear, sistemnya semua berjalan, dan masyarakat dapat memberikan penilaian atau feedback secara langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Dan masih dalam sektor pelayanan publik, pada bulan Februari pemerintah Kabupaten Badung melalui Disduk Capil Badung meraih penghargaan kategori kependudukan sedang dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian. Selanjutnya pada bulan Mei, pemerintah Kabupaten Badung pertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bupati Badung menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Badung selalu taat asas dan berpedoman pada regulasi, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung wajib melalui perencanaan yang matang hingga eksekusi kegiatan dapat dilakukan secara maksimal. Kembali ke sektor pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Badung ditunjuk sebagai daerah percontohan SP4N Lapor pada bulan Juli tahun 2022. Diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan pelatihan teknis Policy Maker diikuti oleh Sekda Badung Bapak Iwayan Adi Arnawo. Kegiatan ini diselenggarakan dalam upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada daerah percontohan SP4N Lapor.
Dan yang terakhir, di bulan Oktober, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memberikan penghargaan tertinggi berupa Anugerah Layanan Investasi tahun 2022 kepada pemerintah Kabupaten Badung atas penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha dengan kinerja sangat baik. Diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung selaku perwakilan dari Bupati Badung, mengharapkan ini menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mendorong pelayanan investasi di Kabupaten Badung. Eits, yang berprestasi gak cuma di lingkungan pemerintahan aja loh. Masyarakat Badung juga berperan penting dalam mengharumkan nama Kabupaten Badung tercinta. Contohnya, pada ajang Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022 kemarin, banyak duta perwakilan Kabupaten Badung mendapat sorotan baik selama Pesta Kesenian Bali berlangsung. Seperti Parade Gong Kebiar Mebarung, Bela Ganjur, Bapang Barong, Gender Wayang, dan lainnya sukses membuai penikmat seni di Bali. Tentu saja hal itu dibarengi oleh program pemerintah yang tak henti-hentinya mendukung pelaku seni di Kabupaten Badung. Pada bulan Februari lalu, Bupati Badung Bapak Inyoman Giri Praste menyerahkan dana kreativitas kepada seluruh seketruna se-Kabupaten Badung senilai 10 juta rupiah. Tentu, dana ini akan menjadi modal awal bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dalam pelestarian seni dan budaya di lingkup terdekat mereka. Dengan adanya bantuan dana kreativitas ini, meski dalam kondisi pandemi, Bupati Badung mengharapkan para seketruna tidak berhenti dalam berkreativitas. Pada bulan berikutnya, Maret 2022, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Bapak Iwayan Adi Arnawo membuka Festival Miniatur Ogoh-Ogoh Anglangkara bertempat di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Mewakili Bupati, Sekda Badung mengungkapkan kegiatan Anglangkara Miniatur Ogoh-Ogoh Festival ini selaras dengan pola pembangunan nasional semesta berencana poin keempat, yaitu adat, agama, tradisi, seni, dan budaya masyarakat yang berorientasi pada pelestarian kearifan lokal. Serta dalam mewujudkan komitmen pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya, Bupati Badung juga turut hadir mengapresiasi ngerobok dan UMKM kuliner di Desa Kerobokan pada bulan Juni tahun lalu. Diinisiasi oleh Yowana Desa Adat Kerobokan, kegiatan ini diharapkan menjadi wujud nyata culture tourism, pariwisata berbasis budaya, dan ini akan dilakukan berkelanjutan, sehingga kedepannya menjadi sustainable tourism. Tidak lupa juga, Bupati Badung Bapak Inyoman Giri Praste mengikuti prosesi Perang Tipat Bantal di Desa Adat Kapal pada bulan Oktober lalu. Atas nama pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Badung mengapresiasi telah dilaksanakannya tradisi Aci Tabora Pengangon, di mana tradisi ini adalah warisan leluhur yang harus dan wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Masyarakat Badung sangat hebat-hebat ya. Jadi bangga tinggal di Badung. Soalnya tidak hanya berprestasi di bidang seni. Pada event Pekan Olahraga Provinsi Bali yang ke-15, kontingen Badung berhasil meraih juara umum yang ke-9 kalinya secara berturut-turut di tahun 2022 ini. Dan sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Badung kepada segenap atlet yang berjuang, Bupati Badung Inyoman Giri Praste memberikan bonus tambahan kepada atlet yang meraih medali emas sebesar 70 juta rupiah. Wow, angka yang fantastis bukan? Di samping itu, pada bulan Agustus kemarin, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung membuka event Badung Education Fair tahun 2022. Dan event ini diharapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas. Mengusung tema, mewujudkan Badung cerdas, berkarakter, berbasis digital, dan lingkungan. BEF yang baru pertama kali digelar ini
mendapatkan antusias yang sangat baik dan diharapkan dapat berlangsung tiap tahun ke depannya. Menuju ke event tahunan yang sempat terhenti sejenak karena pandemi. Ya, di tahun 2022 ini, Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura yang ke-13 kembali digelar. Mengusung tema Gajendra Cakra Buana dengan arti Badung Kuat, Bergerak, Maju. Pesta Rakyat tahun lalu sukses menghibur sekian banyak Sobat Badung yang datang ke pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala. Selain dihibur oleh sederet artis papan atas, HUT Mangupura kali ini juga diisi berbagai kegiatan-kegiatan sosial hingga penyerahan bantuan. Menghadirkan berbagai UMKM binaan dan tentunya acaranya terbuka untuk umum alias gratis. Dan yang terakhir, sebagai penutup di penghujung tahun 2022 dan menyongsong tahun 2023, pemerintah Kabupaten Badung menggelar Celebration by the Sea. Event yang digelar bersama dengan branding baru wajah ikon Kabupaten Badung, yakni Pantai Samigita, Seminyak, Legian, dan Kuta. Dimeriahkan artis-artis nasional, rangkaian semarak kembang api, dan acaranya dibuka untuk umum dong. Nah, usai sudah rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Badung di tahun 2022. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Dona di studio. Silakan rekan Dona. Terima kasih rekan Gongale telah melaporkan rangkaian kegiatan akhir tahun yang tentunya telah dilaksanakan di penghujung tahun oleh pemerintah Kabupaten Badung. Tapi saya masih menyisakan satu kabar gembira nih, khususnya untuk Sobat Badung, para pekerja di Kabupaten Badung, bahwasannya pada bulan Desember di penghujung tahun, Bupati Badung Bapak Inyoman Giri Prasta menyampaikan bahwa UMK Kabupaten Badung mengalami peningkatan sebesar 6,8%. Wah, tentunya menjadi penyemangat bagi para pekerja khususnya di Kabupaten Badung. Tentunya perkembangan pariwisata yang berangsur membaik ini dikarenakan adanya kerjasama dan rasa gotong royong dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi menghadapi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan di tahun ini semakin banyak pencapaian dan apa yang menjadi harapan serta tujuan kita bersama bisa terwujud dan terselenggara. Nah, kira-kira apa nih harapan Sobat Badung di tahun 2023? Tulis di kolom komentar ya. Dan akhir kata, saya Dona Kartika serta segenap kru yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya, coba kamera. Satu, dua.